Ya, berjumpa lagi dengan saya Soi di Belajar Database sama Soi. Jadi di sini kita akan memulai materi ketiga mengenai query lanjut. Jadi di materi-materi sebelumnya kita sudah mencoba untuk menggunakan sedikit mempelajari mengenai materi query atau SQL. Namun ada beberapa kendala teknis sehingga pada materi pertama kita tidak dapat menggunakan atau mencoba SQL. Jadi insya Allah pada materi kali ini kita dapat menggunakan query lanjut sebagai bahan dasar untuk selanjutnya. Tidak lupa materi atau video tutorial ini didukung oleh PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan BIPS, B3 Informatics Brother Sister. Ya, kenalkan lagi, nama saya Safrizal Ariandi atau biasa yang disebut dengan Soi. NRP 21031-21046. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Skom OCE. Lalu apa yang akan kita pelajari? Subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clause with. Tujuan belajar: pertama, dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam clause from, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkolerasi, dapat menulis subquery yang berkolerasi, menggunakan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, dapat menggunakan operator axis dan not axis, dapat menggunakan clause with. Jadi dari 9 tujuan belajar ini semoga saja dapat maksimal pada hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk pembahasan dari skema HR yaitu tabel departments. Yang kedua, tabel employees. Yang ketiga, tabel job history. Ya, sebelum kita membahas mengenai subquery atau nested query, kita lihat terlebih dahulu sebenarnya seperti apa isi dari tabel departments. Jadi kita gunakan perintah describe. Jadi di sini memiliki 4 atribut atau 4 kolom: departemen ID, departemen name, manager ID, location ID. Lalu kita gunakan SQL standar. Di sini tampak hasilnya. Lalu untuk tabel employees, memiliki lebih banyak atribut. Kita gunakan perintah select. Ya, di sini terdapat 107 baris. Lalu tabel job history, insya Allah namanya job history. Oh ya benar,
Ada 5 atribut yang digunakan. Nah, di sini masih ada 10 baris. Kita lanjut ke pembahasan subquery. Jadi apa yang disebut dengan subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Jadi di sini penggunaan select cukup berperan penting. Dapat dilihat ada main query, select from where dalam hal kualifikasi tersebut dalam bentuk SQL lain atau subquery. Jadi mungkin dalam pemrograman biasanya kita ada nested loop. Jadi di sini ada nested query. Jadi query di dalam query, SQL di dalam SQL. Lalu bagaimana penulisan subquery dalam command SQL? Jadi seperti ini. Select list from tabel where expression operator. Select list from tabel. Jadi bagaimana sebenarnya subquery ini digunakan, yaitu ketika kita tidak mengerti nilai, berapakah nilai yang didapatkan dari suatu kolom. Jadi kita harus melakukan subquery terlebih dahulu, yang nilai tersebut akan digunakan sebagai nilai pembanding pada where di SQL utama. Penggunaan subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown values. Jadi kita langsung saja menginjak pada contoh. Jadi di sini ceritanya kita disuruh untuk menemukan siapa dari tabel employees yang memiliki nilai gaji lebih besar dari employee ID, dari pegawai yang memiliki employee ID 149. Tentunya kita tidak tahu berapa gaji yang dihasilkan oleh employee ID 149 ini. Jadi kita harus menggunakan subquery terlebih dahulu untuk mendapatkan gaji dari employee dengan employee ID 149. Ya, kita coba terlebih dahulu. Select last name from employees where salary lebih besar dari select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Nah, jadi di sini ada 13 orang atau 13 pegawai yang memiliki nilai di atas gaji dengan di atas pegawai dengan employee ID 149. Jadi pembandingan kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris sebagai berikut. Jadi kita gunakan in di sini, yaitu gunanya untuk membandingkan dengan banyak nilai. Pada kalanya hasil dari ini, banyak nilai ini digunakan untuk where subquery banyak kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan pairwise comparison subquery, pembandingan tidak berpasangan non pairwise comparison subquery. Jadi langsung saja kita bahas di sini. Pembandingan berpasangan pairwise comparison subquery. Langsung dalam contoh. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan
yang dimiliki oleh nomor pegawai 174 dan 178. Ya, di sini kita lihat hasilnya. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID, di mana select manager ID, department ID from employees where employee ID in 8174 dan employee ID not in 178174. Ya, di sini terdapat 4 baris. Jadi ada 4 baris di mana manager ID 149 selain memanajeri nomor pegawai 174 dan 178 juga memanajeri employee ID dengan 175, 176, 177 dan 178, di mana terdapat pengaturan dapat kualifikasi satu lagi, yaitu N employee ID not in 178 dan 174, sehingga di sini tidak ditampilkan. Ya, pembandingan tidak berpasangan, non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Di sini kita akan mencobanya lagi. Jadi select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID in, select manager ID from employees where employee ID in 174 141 and department ID in, select department ID from employees where employee ID in 174 141 and employee ID not in 174 141. Kita lihat hasilnya, ada 11 baris yang ditampilkan. Jadi berbeda seperti yang tadi, padahal case-nya sama. Jadi ketika sendiri-sendiri manager ID
ditentukan sendiri, departemen ID ditentukan sendiri, maka hasilnya lebih banyak. Kenapa? Karena manajer ID dan departemen ID ini yang disebut dengan non parallel, tidak berpasangan. Jadi tidak ada saling keterikatan antara manajer ID dan departemen ID. Ya, lanjut, query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam klausa from seperti ini. Kita coba. Last name, salary, departemen ID, B, sal AVG, from employees A, select departemen ID, AVG, salary, sal AVG, from employees, group by departemen ID, dialiaskan B, where A departemen ID sama dengan B dot departemen ID NA dot salary besar dari B dot salary. Oh maaf, jadi di sini ada kesalahan. Kita mulai lagi dari awal. Select last name, lalu from. Nah, ini bukan salary tapi sal AVG. Ini jadi ada 38 baris yang dihasilkan. Jadi di sini ceritanya yaitu kita menampilkan last name, salary, departemen ID dan rata-rata gaji dari tabel employees dan hasil subquery yang untuk mendapatkan departemen ID departemen ID dan rata-rata salary, rata-rata gaji dari B. Ini B adalah alias dari subquery tersebut. Jadi atau dapat kita sederhanakan yaitu bagaimana kita menampilkan rata-rata gaji tiap departemen yang rata-rata gaji tersebut melebihi rata-rata dari gaji tiap departemen. Lalu subquery sebelumnya menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Nah, ini tadi yang kita lakukan subquery. Lalu ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skala subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from dan where saja. Daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, skala subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Ekspresi skala subquery. Berikut contoh penggunaan skala subquery dalam ekspresi case. Nah, seperti ini. Berikut contoh penggunaan skala subquery dalam klausa order by. Ya, kita coba yang salah satu aja.
kita gunakan yang menggunakan order by. Kita coba. Jadi select employee ID last name from employees, dikaliaskan order by select department name from department, kita aliaskan D, where department ID sama dengan D dot department ID. Oh iya, jadi di sini kita kelupaan untuk menggunakan kurung buka. Ya. Nah, di sini ada 107 baris. Jadi di sini menampilkan employee ID dan nama dari employees yang kita urutkan langsung berdasarkan nama departemen dari departemen di mana pegawai tersebut bekerja, yaitu di sini departemen ID sama dengan di departemen ID. Lalu korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Jadi kita ambil baris dari outer query, dari query yang paling luar, lalu kita jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Penggunaan ini gunakan nilai dari inner query untuk kualifikasi atau diskualifikasi baris kandidat. Nah, di sini ada cara penulisan subquery. Dari korelasi subquery, kata kuncinya yaitu outer. Nah, cara penggunaannya seperti berikut. Jadi di sini pertanyaannya itu untuk siapakah pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Nah, di sini berikutlah adalah contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Jadi di sini selain employees kita juga menggunakan tabel job history dan hasilnya lalu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Update tabel 1 alias 1 set kolom select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 sama dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Korelasi subquery. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Nah, di sini kita gunakan perintah alter tabel employees add department name varchar 214. Jadi di sini alter tabel untuk mengupdate tabel dan perintah add untuk menambahkan kolom departemen name yang bertipe varchar 2 dengan maksimal 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employees ID, set department name, select department name from department D where itu department ID sama dengan D department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete.
Berikut cara korelasi delete. Delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator. Select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Nah, di sini contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Delete from employees A where employee ID, select employee ID from EMP history where employee ID sama dengan employee ID. Jadi di sini kita akan menghapus semua employee yang employee ID terdaftar pada EMP history. Lalu penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees author. Where exist, select X from employees where manager ID sama dengan author employee ID. Jadi di sini X untuk menentukan apakah dia false atau true. Inilah hasilnya seperti berikut. Lalu contoh penggunaan non-exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department ID, department name from department D where non-exist, select X from employees where department ID sama dengan department ID. Jadi hanya departemen contracting yang tidak memiliki pegawai. Penggunaan closed with. Dengan menggunakan closed with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Closed with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Closed with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan closed with di bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Nah, di sini which debt cost as select the department name dan seterusnya. Jadi di sini debt cost berupa temporary view, temporary table yang digunakan pada AVG cost. AVG cost sendiri juga merupakan temporary view atau tabel yang akan digunakan pada proses SQL di bawahnya. Select bintang from debt cost where debt total lebih besar dari select debt AVG from AVG cost order by department name. Jadi memang di sini perintah with benar-benar untuk meningkatkan performa dari SQL kita. Dengan seperti ini tidak usah menggunakan SQL yang lebih panjang, dapat disingkat menggunakan with. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mencoba praktik mengenai SQL. Terima kasih banyak. Tetap semangat.